Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini bacaan kita dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 28. Semoga menjadi kekuatan kita dan panduan kita untuk berjalan di hari ini. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 28. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Siapa yang menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Murah hati pangkal kaya. Ayat ini paradoks. Ada orang yang suka memberi tetapi bertambah kaya, ada yang suka menghemat tapi bertambah miskin. Memberi tapi semakin kaya, menghemat tetapi selalu kekurangan. Berdasarkan peribahasa hemat pangkal kaya, orang akan melakukan tindakan ekonomis dan penghematan yang luar biasa untuk menjadi kaya. Namun peribahasa ini tidak berlaku bagi penulis Amsal yang menegaskan bahwa justru pangkal kaya adalah murah hati, bukannya berhemat. Ini bukan teori tapi fakta yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini pun bertentangan dengan konsep ekonomi dunia. Sebab konsep ekonomi dunia menganut sistem mempertahankan sebanyak mungkin. Tetapi Tuhan justru memberkati mereka yang memberi harta, waktu, dan energi bagi keutuhan orang banyak. Ketika kita memberi, Tuhan memberi kita lebih banyak sehingga kita bisa memberi lebih banyak. Jadi memberi akan membantu kita memiliki perspektif yang benar tentang harta milik kita, bahwa kita hanyalah pengelola dan bukan pemilik harta kita. Dengan memberi, maka kita akan bebas dari perbudakan harta benda. Dengan memberi akan memberikan kita sukacita. Orang yang memiliki sukacita dalam hidupnya akan lebih produktif dalam bekerja ataupun berusaha. Orang yang memberi akan semakin dikenal baik reputasinya, sehingga tentu saja pekerjaannya akan semakin lancar. Nama baik sangat penting dalam pekerjaan dan usaha. Dan tentu saja ini akan membuat orang yang murah hatinya semakin maju dalam pekerjaan dan usahanya. Tetapi tentu saja bahwa berkat-berkat orang yang murah hatinya diberikan langsung oleh Tuhan. Dia memberkati tangan yang memberi, sehingga membuatnya menjadi tangan yang selalu memperoleh. Berilah dan kamu akan diberi. Ada banyak orang kaya yang jatuh miskin karena ditipu, karena harta saham anjlok, karena COVID-19, dan berbagai tragedi yang mengakibatkan segala harta benda kepunyaan mereka menjadi ludes. Tetapi pernahkah saudara mendengar orang yang kaya jatuh miskin karena dia murah hati? Bagaimana dengan orang yang pelit, yang menyimpan untuk dirinya sendiri, tidak membantu orang miskin, bahkan untuk hidupnya dan untuk keluarganya pun sendiri? Dia sangat hemat luar biasa. Hal itu membuatnya selalu kekurangan dan bahkan mengarah kepada kemiskinan. Ya, jelas, karena dia selalu merasa hidup kurang. Dia selalu tidak pernah merasa cukup. Hidupnya tak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Sehingga ia berkeinginan untuk meraup sebanyak mungkin. Tetapi seberapapun yang didapatkan selalu akan merasa kurang. Sebab seperti itu akan menghancurkan nama baik orang tersebut dan membuat mereka kehilangan banyak berkat Allah. Walaupun manusia selalu menyimpan apa yang mereka miliki, tetapi jika Allah menghancurkan dan merusaknya, maka tidak akan ada yang tersisa. Demikian kitab Hagai pasal 1 ayat 6 dan 9. Allah berjanji bahwa orang yang banyak memberi akan menerima kembali daripada yang diberinya. Tuhan memberkati orang yang baik hati dan murah hati. Apakah itu pemberian uang atau diri sendiri atau tenaga atau apapun yang kita bisa persembahkan bagi orang lain. Dan prinsip perjanjian baru mengajarkan bahwa kita adalah pengawas karunia-karunia Allah yang harus memakainya demi kepentingannya dan demi orang yang membutuhkan pertolongan.
Jadi saudara-saudaraku, perspektif kita mengapa kita harus memberi adalah karena Tuhan yang memberi. Dan apa yang ada pada kita bukan milik kita tetapi milik Allah. Dan ternyata Allah memberikan semuanya, dititipkan dan dipercayakan kepada kita supaya kita bisa belajar untuk mengulurkan tangan orang lain. Karena dengan mengelurkan tangan bagi orang lain, Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Sehingga hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Terima kasih karena anugerah Tuhan yang kita dengarkan pagi ini yang membuat kita dapat menaiki hidup yang lebih baru. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan kami supaya kami belajar untuk memberi daripada menerima. Tuhan, terima kasih banyak karena kami tahu bahwa ketika kami mengulurkan tangan kami bagi orang lain, sesungguhnya Allah sendirilah yang bekerja untuk memberkati setiap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk janji berkat-Mu, bahwa ketika kami belajar untuk hidup dalam kemurahan hati, Tuhan juga akan selalu mencukupkan dan memberikan apa yang kami perlukan dalam hidup ini supaya kami semakin banyak bisa memberi dan berbagi kepada orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, karena kadang-kadang kami keliru melihat bahwa apa yang ada pada kami ini adalah milik kami. Dan biarlah firman-Mu pagi ini bahwa Tuhanlah yang memberikan dan berkat Tuhanlah yang membuatnya kami dapat memiliki semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus terus menerus mengingatkan kami agar kami semakin belajar untuk bisa memberi apa yang kami bisa untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Berkatilah kami semua, berkati anggota keluarga kami dalam aktivitasnya, berkati anak-anak kami dalam pendidikan, dalam perjuangan, dalam pekerjaan, dan umat-umat-Mu yang sedang menderita karena berbagai penyakit. Tuhan sendiri akan menghibur, menguatkan, dan menyembuhkan mereka. Tuhan akan menolong mereka yang menderita berbagai-bagai pencobaan hidup. Tuhan, tolonglah mereka supaya mereka bisa kuat menjalani kehidupan mereka di dalam anugerah dan penyerahan sesungguhnya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak atas firman-Mu pagi ini. Lalu kami serahkan diri dalam tangan-Mu untuk beraktivitas. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.